I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng, neng, 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. 안녕하세요, 여러분. 你爱我，我爱你，我是本萨加咪。你爱我，我爱你，我是本萨加咪咪。 Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Opiliani yang akan menjelaskan mengenai materi fungsi laba ditahan. Sebelum masuk ke materi fungsi, saya akan menjelaskan apa itu laba ditahan terlebih dahulu. Laba ditahan ini merupakan istilah untuk laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen ini sendiri yaitu pembagian pada pemegang saham perusahaan yang sama atau sejajar dengan jumlah saham yang dimiliki. Jumlah laba atau keuntungan yang tidak dibagi ini hasil dari keputusan bersama dalam rapat umum pemegang saham atau disebut RUPS. Biasanya laba ditahan ini akan digunakan perusahaan sebagai investasi, cadangan biaya, bisa untuk tambahan modal agar kegiatan operasional suatu perusahaan itu terjamin keberlangsungannya. Biaya untuk pengembangan perusahaan di masa depan, bisa juga untuk membayar utang perusahaan. Kan ada perusahaan itu yang punya utang, nah itu labanya bisa dipakai. Sekarang kita masuk ke fungsi laba ditahan sendiri. Yang pertama yaitu sumber dana cadangan. Sumber dana cadangan ini sendiri yaitu sebagai sumber cadangan bagi perusahaan apabila bisnis perusahaan mengalami kesulitan finansial. Nah, jika salah satu perusahaan, contoh nih ya, jika salah satu perusahaan mengalami kesulitan, laba yang akan ditahan ini bisa digunakan untuk solusi kesulitan finansialnya. Yang kedua yaitu membantu pembayaran utang, karena manfaatkan sisa dari keuntungan atau laba, akuntan perusahaan bisa melakukan pembayaran utang dengan tepat waktu. Selain itu, dalam melunasi hutangnya, perusahaan akan menggunakan sumber dari pendanaan lain, sehingga perusahaan ini bisa memastikan keadaan dana utamanya itu aman, tidak tercampur. Selain fungsi laba ditahan ini untuk pembantu pembayaran hutang dalam perusahaan, selanjutnya ini ada yang ketiga yaitu untuk modal pengembangan bisnis dalam suatu perusahaan. Pengembangan bisnis ini sendiri tak sebatas untuk sekedar pembangunan saja, tetapi juga bisa meliputi penambahan sumber daya manusia untuk perusahaannya itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada yang nomor keempat yaitu pembiayaan operasional perusahaan. Sebuah bisnis wajib mempunyai dana yang cukup untuk beroperasi, termasuk dalam kas kecil, kas besar. Perusahaan juga dapat menggunakan laba ditahan ini sendiri untuk pembiayaan operasional perusahaan. Hal ini untuk memberikan kemungkinan supaya perusahaan itu sendiri dengan terus beroperasi dan memiliki harapan untuk terus berkembang, dan perusahaan ini bisa mengembangkan perusahaannya. Ada yang kelima yaitu modal investasi perusahaan di masa depan. Keuntungan laba ditahan ini sendiri yaitu untuk memperluas bisnis dalam suatu perusahaan maupun melalui investasi. Pastinya pemilik bisnis ini tentu menginginkan bisnisnya yang tak menurun, tetapi menginginkan bisnisnya ini bertumbuh serta berinovasi baru untuk mempertahankan perusahaan serta berkembang. Oke, sekian pemaparan dari saya untuk materi fungsi laba ditahan. Terima kasih. Saya wassalamualaikum bro.